Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, tadi ada jamaah yang menanyakan tentang status hukum menceraikan istri dalam keadaan marah dan dalam keadaan terpaksa. Bagaimana dalam perspektif hukumnya, tinjauan ilmu fikihnya. Kalau ada seorang suami yang menalak istrinya dalam keadaan marah dan terpaksa sehingga terucap talak di luar kesadarannya, ya, dan setelah itu sadar ia menyesalinya, bagaimana hukumnya? Sah atau tidak? Seorang yang menalak istrinya dalam keadaan marah, kita bahas yang pertama dulu, mentalak dalam keadaan marah. Kalau ada seorang yang mentolak istrinya dalam keadaan marah yang membuat orang tersebut tidak menyadari ucapannya, tidak tahu apa yang terucap oleh mulutnya, maka tolak semacam ini tidak syah atau tidak jatuh talaknya, karena orang tersebut tidak berkehendak atau tiada niat mentalak istrinya. Dalilnya adalah ada di dalam kitab Sunan Abu Daud jilid pertama halaman 259, sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talaqa wa la itaqa fi ghalaqin. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, tidak syah tolak dan memerdekakan budak dalam keadaan marah. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidatuna Aisyah yang tertuang dalam kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama halaman 630. Dengan adanya sedikit perbedaan lafaz hadis, yaitu dalam kitab Sunan Abu Daud menggunakan kata gholaq, sedangkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah dengan kata fi itlaq, namun artinya sama, yaitu marah. Bahkan menurut Imam Asy-Syaukani, hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya. Ini kami temukan ada di dalam kitab Nailul Awtar juz 2 halaman 21. Berkenaan dengan hukum mentolak istri dalam keadaan marah ini, ulama telah menjelaskan bahwa marah di sini diartikan marah yang sampai menghilangkan akal. Orang yang mengucapkan tolak tidak menyadari ucapannya. Bagi orang yang marah semacam ini, maka tolaknya dipandang tidak jatuh dengan tanpa adanya perselisihan di kalangan para alim ulama. Sangat marah atau marah tetapi berbeda niat dengan ucapannya, dan ia sendiri menyesali ucapan itu. Dalam hal ini pun ulama berbeda pendapat, namun menurut pendapat yang lebih kuat, tolaknya itu dipandang tidak syah atau tidak jatuh.
Sedangkan tolak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa artinya tidak mempunyai kehendak irodah dan tidak mempunyai pilihan ikhtiar. Kehendak dan pilihan merupakan dasar dari adanya taklif, pembebanan syariat. Dan orang yang terpaksa tidak akan diminta pertanggungjawaban karena kehendaknya telah terampas. Sebagai contoh, orang yang dipaksa untuk menjadi kafir, maka orang itu tidak dipandang kafir karena pengakuannya itu. Karena itu ada unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang beriman. Bahkan dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan sebagai berikut. An Abi Dzarrinil Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa ma ustukrihu alaihi. Dari Abi Dzar yang mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, kekeliruan, kelupaan, dan keterpaksaan umatku telah dimaafkan. Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Durqutni, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Dan Imam Nawawi telah menilainya sebagai hadis yang hasan yang kami temukan di dalam kitab Nailul Awtar juz 7 halaman 22. Hadis hasan dapat digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Perlu kami tambahkan bahwa tidak sahnya tolak karena terpaksa ini merupakan pendapat mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama mujtahidin lainnya. Seperti dari kalangan sahabat, mereka yang berpaham demikian adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Ali Abi Thalib, Sayyidina Zubair. Dari kalangan tabi'in mereka Sayyidina Hasan Basri, Sayyidina Atha, Mujahid, dan Tawus. Dari kalangan ulama mujtahidin mereka antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Al-Jau'i, Imam Auza'i, dan Imam Ad-Daud Al-Jahi. Sedangkan para ulama lainnya seperti Umar bin Abdul Aziz dan lainnya banyak yang berpendapat demikian. Menurut penilaian Imam Asy-Syaukani, Syed Syabik, dan Wahab Al-Juhail, mereka itu punya dalil yang lebih kuat dari dalil yang dimukakan oleh mayoritas ulama tersebut di atas yang menjadikan pendirian para sahabat. Artinya adalah jumhur ulama jelas baik dalam Quran maupun dari hadis sebagai telah disebutkan, maka kami berpendapat bahwa tolak yang diucapkan karena terpaksa adalah tidak sah, sekalipun yang memaksa itu orang tuanya sendiri dan lain sebagainya. Inilah yang kami ambil nukil masalah hukum tolak ini dalam kajian Islam ya, yang kami kaji dalam kitab Nailul Awtar karya Syekh Imam Asy-Syaukani, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha karena Dr. Wahab Al-Juhaili, dan juga kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Sabik, dan banyak lain kitab yang kami jadikan rujukan. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya semoga ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.